Yo, gimana tadi video yang sudah saya update? Teman-teman semuanya sudah pada nonton apa belum gitu loh. Itu masih banyak yang keliru ternyata gitu loh. Saya sudah bilangin, semua pinjol itu diblokir itu tidak perlu. Gitu loh. Yang paling terpenting, semuanya berhenti bayar, jangan gali lubang tutup lubang. Itu yang perlu, tapi banyak yang keliru. Dibilang di sana, "Bang, Kredipo masuk pemblokiran nggak? EasyCash masuk pemblokiran nggak? Kredit Pintar masuk pemblokiran nggak?" Enggak, tema yang saya bahas itu bukan itu. Semua pinjol diblokir, nggak perlu. Ya kan? Yang perlu itu adalah Anda berhenti membayar, jangan gali lubang tutup lubang. Ya, kalaupun Anda beretikat baik untuk menyelesaikan, kumpulkanlah duit Anda dari hasil kerja. Oke? Kali ini saya mau membahas meminjam di S-Pinjam, EasyCash, dan Kredivo karena ditipu. Ya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana juga caranya nanti untuk melunasi. Habis itu apakah dia akan datang ke rumah atau ada jalur untuk menghapus data? Bagaimana ini konsep sebenarnya? Silahkan teman-teman semuanya simak video ini sampai habis, jangan di skip dan jangan lupa juga untuk disupport, di like dan di share channel ini ke teman-teman Anda di luar sana. Kapan perlu buat semua teman-teman yang ada di luar sana, kalau Anda mempunyai media, Anda mempunyai channel-channel kayak YouTube atau akun-akun lainnya, Anda boleh download video ini, silahkan sebarkan ke media Anda masing-masing dengan catatan munculkan sumbernya ada di mana. Yang mau konsultasi juga via Instagram silahkan, itu ada namanya di pojok bawah. Tapi ingat, sebelum Anda nge-DM saya, paling tidak Anda support dulu atau Anda follow dulu supaya membedakan mana yang benaran dan mana yang tidak. Silahkan. Oke, kita ambil yang paling pertama dulu ya, soal meminjam di 3 aplikasi: S-Pinjam, EasyCash, dan Kredivo. Oke, Bang, aku terjebak di pinjol di 3 aplikasi: S-Pinjam, EasyCash, dan Kredivo. Ya. Tapi ini bukan atas kemauan saya sendiri, karena pada saat itu saya terkena hipnotis penipuan lewat telepon. Wih, gila ya, makanya hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Ada yang nawarin giveaway atau ada yang nawarin hadiah, Anda mau menangkan kuis atau dari GSM itu paling sering itu dapat dana 500 juta, 700 juta. Itu hati-hati buat teman-teman semuanya. Ya, kebanyakan itu hanyalah modus penipuan dan hoax semata. Ya, pertanyaan saya yang belum terjawab tentang itu sampai detik ini, dari mana si penipu ini mendapatkan nomor-nomor orang-orang ini? Apakah begitu mudah dijebol data-data GSM atau gimana gitu loh? Kalau mereka melakukan secara acak kan nggak mungkin gitu loh ya kan. Tapi penipu ini sangat luar biasa, dia bisa menembus semuanya gitu loh. Makanya dari teman-teman hati-hati ya. Jadi saya harus membayar apa gimana? Soalnya tidak memakai uangnya sama sekali. Dan jika tidak bayar, saya takut didatangi ke rumah. Tapi kejadian ini sudah saya laporin ke pihak berwajib. Oke. Jadi saya harus membayar apa gimana? Oke. Konsepnya memang secara data itu adalah data Anda yang masuk ke sana. Walaupun faktanya ini terjadi karena Anda ditipu, Anda dihipnotis dalam keadaan tidak sadar, Anda mengikuti semua kemauan penipu. Kalau Anda bertanya apakah kita harus membayar, rasa saya ini nggak perlu dibayar. Tapi ya, walaupun kita nanti bersikeras itu bukan kita, ingat, secara data itu data Anda yang ada di sistem mereka. Tapi faktanya kan modusnya ke penipuan. Ya, jadi itu nggak perlu dibayar. Habis itu Anda bilangin tidak pakai uangnya sama sekali, oke. Jika tidak bayar, saya takut didatangi desek rumah. Ngapain Anda harus takut? Kan Anda ini korban. Karena Anda ditipu, terhipnotis, dihipnotis ya, sehingga Anda meminjam di aplikasi itu. Harusnya bagus dong, ketika ada debt collector yang berkunjung, Anda mampu menjelaskannya. Habis itu didukung lagi dengan adanya laporan Anda ke pihak berwajib. Kenapa Anda harus takut? Ya, kan ini cerita yang fakta, bukan cerita karangan semata, tapi ini faktanya. Bukan katanya atau ceritanya saja, memang terjadi. Buktinya kita dilengkapi dengan surat laporan dari pihak yang berwajib ya. Bagus, lebih bagus itu. Saya berharapnya kalau memang ada teman-teman yang mengalami modus-modus seperti ini, Anda tanpa dalam keadaan tidak sadar, habis itu mendapatkan telepon, tanpa Anda sadari Anda diajak untuk download aplikasi ini, minjam di sini dengan segala
gimmick tipu daya lah, dengan segala tipu daya yang mereka gunakan, sehingga berhasil mereka mendapatkan keuntungan bagi diri mereka dan merugikan diri Anda. Anda nggak perlu takut dengan kunjungan DC. Justru itu bagus gitu loh, daripada Anda via telepon itu sulit banget mereka mengerti. Memang layaknya mereka itu harus terjun ke lapangan. Habis itu barulah Anda, kan Anda bilangin juga di sini, kejadian ini sudah saya laporkan ke pihak berwajib. Otomatis ada bukti laporan Anda di sana. Ya, dan Anda pun juga memegang STL-nya, surat tanda laporan. Nanti Anda bisa tunjukkan, mohon maaf, memang secara data itu adalah data saya. Ini sebuah kecerobohan bagi saya karena saya masuk dalam dunia penipuan. Dalam keadaan tidak sadar waktu itu saya ngangkat telepon bla bla bla. Anda ceritakan, tapi semua itu telah saya limpahkan kepada pihak berwajib. Saat ini saya memang mungkin tidak akan melakukan pembayaran, kalaupun nantinya nama saya yang menjadi sasarannya, nama saya yang harus di blacklist, silahkan. Saya nggak ada masalah. Mungkin itu sudah risiko di balik kecerobohan saya. Yang jelas saya tidak bisa melakukan pembayaran karena itu bukan saya yang menikmati uangnya. Memang datanya adalah data saya. Kayak gitu aja gitu loh. Ngapain kita beban-bebankan diri kita dengan, wah nanti dia datang ke rumah gimana? Kan ini kita kena tipu, kita ini korban. Ya, jadi jangan tunjukkan ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Ini banyak ini kejadian seperti ini. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Ini dia sudah ditipu. Dia bertanya pula, harus dibayar apa tidak bang? Kan dia ditipu. Sudah dilaporkan ke pihak berwajib, ngapain lagi kita bayar? Kalaupun ada kunjungan ya bagus. Kita tinggal jelaskan dengan detailnya. Ya, itu buat teman-teman yang pernah mengalami hal ini atau yang sedang mengalami hal yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Anda nggak perlu nambah-nambah beban pikiran Anda. Dia datang nggak, dia ngunjungin saya nggak, begadang nggak, begini. Itu bikin repot Anda aja. Oke, habis itu ini nggak kalah penting. Ini saya rasa bukan satu orang ini aja yang bertanya ya. Dia mungkin juga banyak teman-teman semuanya menginginkan hal ini. Pertanyaannya gini, Min, cara biar hilang pembayaran di pinjol gimana ya? Cara menghilangkan pembayaran di pinjol ya dilunasi gitu loh. Nggak ada jalan lainnya gitu loh. Emang Anda pengen lunas tanpa bayar? Kalau pengen lunas tanpa bayar, bisa kita paksa. Caranya berhenti gali lubang tutup lubang. Ya, hutang lunas dalam hidup kita belum tentu hutang lunas dalam sistem pinjol. Yang mau kita lunasin itu dalam hidup kita supaya kita tidak mengarah ke gali lubang tutup lubang. Itu tujuannya. Selagi kita tidak gali lubang tutup lubang, hutang kita itu yang kecil itu masih bisa lah untuk kita atasi. Tapi kalau kita sudah gali lubang tutup lubang, sulit untuk mengatasinya. Yang semula lubangnya lubang kecil, akhirnya kita gali terus, lubang yang kecil itu sudah menjadi jurang. Jurang kayak mana kita menimbunnya? Ini yang perlu diwaspadai ya dari teman-teman semuanya. Dan cerita Anda seperti ini, Min, cara biar hilang pembayaran di pinjol gimana? Cara menghilang pembayarannya ya dibayar, dilunasi. Hilang itu pembayarannya gitu. Tapi kalau Anda berharap seketika itu hilang pembayaran Anda di pinjol, ya mana mungkin. Kalau enggak, Anda doakan aja sistem pinjol itu rusak, semuanya mereka lupa password dan semuanya ya sudah hilang itu pembayaran Anda. Paling saya nggak suka kayak mana pinjol itu nggak subur ada di Indonesia. Orang otak Anda itu seperti ini, bayangin. Sementara teman-teman yang lain banyak yang menginginkan pinjol dihapus di Indonesia, pinjol bangkrut di Indonesia. Sementara orang ini dia bertanya gini, Pak maaf mau tanya, kalau ndak pernah minjam di online, kira-kira aplikasi mana yang bagus? Dia mau minjam di pinjol. Ya, dia nggak pernah minjam pinjol katanya. Itu yang bagus yang mana katanya. Sampai detik ini pinjol itu belum ada yang bagus, belum ada yang layak. Ya, walaupun sudah banyak aturan yang diterbitkan OJK, hampir semuanya pinjol masih menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi belum seimbang. Jadi saya lebih merekomendasikan kalau memang Anda butuh pinjaman, lebih baik ke bank-bank konvensional yang jelas penerapan bunganya, jelas juga tata cara penagihannya nanti, dan tidak mengutamakan intimidasi, menekan dan segala macam. Kalau dunia pinjol sulit ya. Nanti kalau Anda telat bayar, dendanya sangat besar, bunganya besar, cara penagihannya kurang ajar dan macam-macam lagi. Ini yang perlu Anda kondisikan ya. Jadi sebisa mungkin saya sarankan buat teman-teman semuanya dihindari, jangan minjam di pinjol karena belum ada yang layak sampai detik ini. Nah, ini ada lagi, Mas, adik saya kan pinjol. Nah, sudah lunas, terus itu gimana hapus datanya? Apa bisa? Mohon pencerahannya, takutnya data disalahgunakan. Nah, makin repot kan. Makanya saya bilangin ini serba salah sudah kita. Serba salah. Ukurannya kalau utang kita sudah lunas, itu pihak pinjol yang harus bertanggung jawab untuk menghapus data yang ada. Tapi yang terjadi tidak seperti itu.
Ketika kita sudah lunas, mereka tetap menyimpan data kita, menyimpan nomor telepon kita. Terkadang mereka mengirimkan promosi-promosi kepada kita. Ini kan kurang ajar. Bahkan untuk menghapus data ini kita disuruh lagi mengajukan permohonan, mengisi dulu untuk penghapusan data, mendaftar-daftar, nanti tunggu dulu jawaban. Kan kurang ajar gitu loh. Ya. Harusnya kalau sudah lunas kan sudah selesai. Ngapain orang-orang itu dibebankan lagi? Tinggal dari si pinjolnya, ya sudah, orang ini sudah lunas, hapus. Udah jelas kan? Tapi konsep dunia online nggak seperti itu. Makanya dari teman-teman semuanya saya himbau, hati-hati. Ya, sebisa mungkin Anda hindarilah pinjaman-pinjaman online ini. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, untuk yang bertanya, kalau Anda mau menghapus data yang ada di pinjol, memang mau tak mau kita harus mengajukan permohonannya dulu untuk menghapusnya. Kalau nggak akan pernah mereka hapus. Contoh, Anda sudah selesai dalam peminjaman, itu promosinya masih datang itu. Bermacam-macam aplikasi yang mempromosikan. Bukan satu aplikasi itu saja, tapi banyak lagi aplikasi yang ngirim SMS ke kita, ngirim WhatsApp ke kita, ngirim email ke kita. Berarti data kita ini digilir entah kemana-mana. OJK tidak mau tahu sama sekali, padahal ini ranah OJK loh. Tinggal OJK tekankan, kalau dia sudah lunas hapus datanya. Jangan ada cerita promosi-promosi. Udah jelas, tapi OJK tidak selantang itu. Ya, mereka pun juga berharap marketingnya itu, ya kalau dia sudah lunas, berarti nasabah ini jangan sampai lepas. Ini nasabah yang baik. Usahakan terus dia buat minjam, biar kita ambil hasil pekerjaannya. Ya, memang kejam banget ya dunia. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Bang, saya Galbay SC Cash, tagihan di bawah 2 juta, apakah nanti didatangi DC? Alamat saya di luar Jabodetabek. Gila. Saya bilangin pertanyaan terakhir, tapi pertanyaannya tentang apakah didatangi DC atau tidak. Harusnya pertanyaan seperti ini jangan Anda terbitkan. Inilah salah satu pemicu kenapa terjadi gali lubang tutup lubang. Kenapa terjadi penjualan aset. Kenapa terjadi orang nekat mengakhiri hidup. Kenapa terjadi orang kabur dari rumah. Karena tidak ada jawaban dari hal itu. Ya, dia selalu berfokus pada DC datang ke rumah. Padahal fokus kita adalah kapan Anda mampu bayar. Di mana sumber uang yang mau Anda ambil untuk melunasi ini semuanya. Bukan soal DC datang ke rumah, tapi entah kenapa pemikiran teman-teman selalu diputar-putarkan. Ya, yang nggak semestinya Anda pikirkan, Anda pikirkan. Yang nggak sepantasnya Anda pertanyakan, Anda pertanyakan. Itu yang bikin kacau, ya. Anda akui atau tidak, salah satu penyebab orang gali lubang tutup lubang adalah kapan DC datang ke rumah. Dia tidak menemukan jawaban yang valid sehingga dia nekat untuk menggali lubang tutup lubang. Sebisa mungkin buat teman-teman semuanya dihindari hal-hal yang seperti ini. Ya, terserahlah mau Anda galbay dimanapun. Yang penting kalau sudah tidak mampu bayar, jangan bertanya soal DC datang ke rumah. Fokus menjalani hidup, persetan soal DC. DC itu urusan dengan pinjol. Urusan kita hari ini kalau ada uang bayarkan, kalau tidak, gimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Itu aja PR kita, minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, bisa membuka pemikiran teman-teman kembali dan menghilangkan sedikit rasa takut yang ada. Ya, jangan lupa support terus channel Solusi Utang. Semoga saja channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.